Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa ya ibadur rahman, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah. Al-qail fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Hadirin sidang Jumat Masjid Universitas Indonesia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga detik ini kita masih bisa menjalankan ibadah sholat Jumat secara berjamaah sekaligus melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Selanjutnya, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pembawa lentera Islam di tengah gelapnya peradaban jahiliyah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, bulan suci Ramadan tentu saja bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memperluas pintu amal kebaikan, di mana di dalamnya banyak sekali kelebihan-kelebihan yang diberikan. Dan di bulan suci Ramadan, jika kita berbicara sejarah masa lalu, terdapat sejumlah peristiwa besar yang terjadi pada bulan suci Ramadan. Yang pertama, salah satu peristiwa besar adalah Perang Badar yang terjadi pada 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, di mana Rasulullah SAW memimpin sekitar 313 pasukan Muslim melawan 1000 pasukan Quraisy pada tahun kedua Hijriah. Perang ini bukan sekedar peperangan, tetapi menjadi bukti bahwa keimanan, keteguhan, dan kerja keras dapat membawa kemenangan. Meskipun jumlah pasukan Muslim jauh lebih sedikit dibandingkan kaum Quraisy, dengan izin Allah mereka meraih kemenangan yang gemilang. Ini menjadi pelajaran bahwa puasa bukanlah alasan untuk bermalas-malasan, tetapi justru menjadi sarana untuk menguatkan diri dan meraih kemenangan. Peristiwa lain yang terjadi di bulan suci Ramadan adalah pembebasan kota Makkah atau yang kita kenal dengan Fathu Makkah pada 10 Ramadan tahun ke-8 Hijriah, di mana Rasulullah SAW bersama 10.000 pasukan Muslim memasuki kota Makkah dengan damai tanpa pertumpahan darah. Ini juga menunjukkan bahwa Ramadan menjadi momentum kejayaan Islam dan kemenangan dengan pendekatan damai serta strategi yang matang. Keberhasilan ini menunjukkan pentingnya kesabaran, strategi, dan semangat untuk mencapai tujuan yang besar. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, selanjutnya dalam konteks keindonesiaan, kita juga memiliki momentum di mana bulan suci Ramadan menjadi saksi di mana proklamasi kemerdekaan terjadi pada 17 Agustus 1945, yang mana bertepatan dengan 9 Ramadan 1364 Hijriah. Bahwasanya jika kita pikirkan secara logis, pada saat tahun 1945 Jepang adalah salah satu kekuatan penting di Asia Pasifik. Jepang merupakan kekuatan yang memiliki
memiliki keberanian untuk melawan Amerika. Kalau kita bicara Amerika pada saat itu, Amerika merupakan salah satu kekuatan penting di dunia. Amerika memiliki kekuatan militer yang mumpuni. Akan tetapi saat itu salah satu kekuatan yang berani melawan Amerika adalah Jepang, di mana peristiwa itu yang kita kenal dengan peristiwa Pearl Harbor, di mana Jepang menyerang langsung ke jantung pertahanan Amerika. Itu menunjukkan bahwa Jepang merupakan salah satu kekuatan penting di Asia, merupakan kekuatan yang berani melawan Amerika. Maka dari itu, dengan kekuatan yang dimilikinya, Jepang memiliki cita-cita untuk menguasai Asia. Jepang dengan kekuatan yang dimilikinya ingin menjadikan Asia sebagai wilayah kekuasaan Jepang. Dengan kekuatan yang dimiliki oleh Jepang, maka barang tentu agak susah bagi Indonesia untuk melawan Jepang. Di satu sisi Jepang adalah kekuatan yang superior, di sisi lain Indonesia adalah negara yang hanya mampu memiliki cita-cita dan persenjataannya adalah bambu runcing. Akan tetapi pada tahun 1945 terjadi sebuah keajaiban, di mana Amerika Serikat membombardir Hiroshima dan Nagasaki, di mana Hiroshima dan Nagasaki bom atom dijatuhkan dan seketika membuat Jepang takluk dan tunduk pada Amerika Serikat. Ada peristiwa di mana Jepang menyerah di satu sisi, kemudian menyerahnya Jepang dimanfaatkan oleh para pahlawan kita atau pendiri bangsa untuk mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Maka ketika Indonesia merdeka, tertulislah dalam konstitusi kita berkat rahmat Allah dan didorong oleh keinginan luhur. Ini menunjukkan bahwa kemerdekaan yang kita raih itu adalah sebuah keajaiban dan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang terjadi di Jepang kemudian berdampak kepada Indonesia, itu adalah sesuatu yang di luar logika manusia. Seandainya tidak ada peristiwa Hiroshima dan Nagasaki, mungkin kita akan dijajah dalam periode yang lebih lama. Tetapi karena ada peristiwa Hiroshima dan Nagasaki, para pemimpin kita mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia pada bulan puasa 9 Ramadan 1364 Hijriah atau 17 Agustus 1945, menandai di mana kita merdeka di bulan puasa. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, selanjutnya selain perjuangan mempertahankan kemerdekaan, juga berlanjut dengan perlawanan rakyat terhadap penjajah dalam perlawanan rakyat melawan agresi militer Belanda yang pertama yang terjadi pada bulan Ramadan tahun 1366 atau Juli 1947. Peristiwa heroik ini menunjukkan betapa semangat jihad dan pengorbanan di bulan suci menjadi kekuatan besar dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa. Para pejuang kemerdekaan tidak menjadikan bulan puasa sebagai alasan untuk mengendurkan semangat perjuangan mereka. Justru bulan suci ini menjadi motivasi untuk semakin giat berjuang demi kemerdekaan bangsa. Ini membuktikan bahwa Ramadan adalah bulan yang memberikan energi, semangat, dan keberanian untuk mencapai cita-cita besar. Jamaah yang berbahagia, melihat sejarah tersebut, kita sebagai umat Islam khususnya sebagai bagian dari bangsa Indonesia harus menjadikan Ramadan sebagai bulan produktivitas. Puasa seharusnya tidak menjadi alasan untuk bermalas-malasan, menurunkan kinerja atau mengurangi kontribusi kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Justru sebaliknya, puasa melatih kita dalam berdisiplin, mengendalikan diri, keteguhan hati dalam bekerja untuk memajukan bangsa. Produktivitas dalam bulan Ramadan dapat diwujudkan dalam berbagai aspek. Sebagai pegawai atau karyawan,
kita harus tetap disiplin dan memberikan yang terbaik dalam pekerjaan kita. Sebagai mahasiswa, kita harus tetap semangat dalam menuntut ilmu. Sebagai pedagang, kita harus tetap jujur dan bekerja keras. Sebagai pemimpin, kita harus tetap mengayomi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Semua ini adalah bagian dari ibadah yang bernilai tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya dalam hadis Rasul disebutkan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Bahwasanya barang siapa yang mengisi bulan suci Ramadan dengan kegiatan-kegiatan yang positif, maka dosanya akan diampuni pada tahun-tahun yang lampau. Oleh karena itu, mari kita jadikan Ramadan sebagai bulan untuk meningkatkan kualitas diri dan bangsa. Mari kita belajar dari keteguhan Rasulullah dan para sahabat dalam perang Badar, pembebasan kota Makkah, serta bagaimana pejuang kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian, Ramadan bukan hanya menjadi bulan ibadah, tetapi juga menjadi momentum bagi kita untuk semakin produktif dan berkontribusi bagi bangsa dan negara. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan dan keberkahan bagi kita semua dalam menjalankan ibadah puasa dan meningkatkan produktivitas kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Fattabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal ta'un wal amrad wal fitan ma la yadfa'uhu ghairuk an baladina hadza Indonesia khassah wa an sa'il bildan muslimin amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar. Ini sholat.